Selamat datang sekali lagi guys di grup saya. Ya, jumpa lagi dengan Irwan Hasanuddin dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Kita selalu ngomong kebangsaan. Kita harus tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Karena kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan merealisasikan blueprint daripada negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan kepada kita. Ya, ingat kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan tanggal 17 Agustus 1945 setelah perjuangan yang panjang, perjalanan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kita sampai di depan pintu gerbang. Kita dapat mempersiapkan kemerdekaan kita, yaitu kita menyusun Pancasila. Karena setelah kita menyatakan proklamasi, kita harus mendirikan negara kita nggak pakai lama. Oke, jadi sekarang kita sudah menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan jiwa proklamasi, jiwa kemerdekaan di dalam dada kita. Kita adalah patriot proklamasi, kita adalah pembela Garuda Pancasila. Siapa yang membela Garuda Pancasila atau negara Pancasila, dia adalah patriot proklamasi. Oke guys ya. Jadi kenapa kita harus hari ini kita ngomong hubungan yang sangat erat antara Pancasila dan agama ya. Atau Pancasila dengan katakanlah misalnya Quran gitu ya. Sebenarnya sih bukan cuma Quran kita ngomongnya. Kita juga ngomong agama-agama yang lain, kitab-kitab suci yang lain. Bagaimanapun juga, agama-agama dengan kitab sucinya masing-masing itu adalah ajarannya para nabi. Ya. Ajaran para nabi guys ya. Masalah apa segala macam itu ya masalah ketidaksepakatan segala macam ya bukan inilah. Itu lain hal gitu ya. Tapi yang jelas semua kitab suci itu adalah diturunkan oleh Tuhan melalui para utusannya. Nah, apa yang kita mau bahas kita sekarang ya tentang hubungan baik antara Pancasila dan agama. Ya bahwa Pancasila itu dikatakan oleh Bung Karno. Beliau mengatakan ya Pancasila Republik Indonesia, Pancasila dalam konteks sebagai dasar daripada hukum atau dasar daripada norma-norma yang kita susun menjadi hukum kehidupan berbangsa bernegara kita, dan Republik Indonesia sebagai dalam konteks kedaulatan ya, dalam konteks kedaulatan yang lahir pada dirinya bangsa Indonesia. Jadi Republik Indonesia, Pancasila membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, ini kan menarik guys. Ya, ini sangat menarik. Ini ucapan ini dikatakan oleh Bung Karno tahun 1964, yaitu di peringatan Maulid Nabi Muhammad ya, peringatan ulang tahun hari lahirnya Nabi Muhammad tahun 1964. Ya, saya nggak tahu tahun berapa hijriah situ ya. Tapi itulah perkataan yang disampaikan oleh Bung Karno dan ini very shocking gitu ya. Ini cukup membuat kita shock. Shock dalam pengertian yang positif. Ya, kita shock dalam pengertian, ternyata Pancasila itu sedalam itu gitu ya. Ternyata Pancasila itu sedalam itu. Sedalam bahwa dia itu membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Artinya dia selaras. Dia memang nggak sama. Ya, Pancasila bukan agama, Republik Indonesia bukan agama. Tapi dia itu mempunyai keselarasan. Artinya tidak bertentangan. Artinya itu diridhoi sama Tuhan. Kalau dia tidak bertentangan dengan ajaran agama, artinya dia itu diperkenankan atau diridhoi, dibolehkan, diizinkan untuk dijalankan. Ya, bagus ya, kreatif you. Itu istilahnya gitu kan. Itulah Pancasila. Jadi di sini mari kita bahas ya kan, mulai dari cara penciptaan manusia. Nanti kita akan mengkaitkan antara penciptaan manusia secara ketuhanan dan penciptaan manusia secara kebangsaan. Nah gitu. Secara ketuhanan itu manusia diciptakan untuk beribadah. Ya, kita semua tahu lah ya. Pasti Anda semua tahu bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, gitu.
Ya, tapi begini guys ya. Jadi di satu sisi kita itu diciptakan untuk mengabdi, tapi di sisi lain khususnya Quran surat 49 ayat 13 itu manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Ibadahnya mulai masuk di situ ya. Kita diciptakan untuk beribadah. Ya wajar lah kalau kita diciptakan untuk beribadah kan. Karena kita ini kan setelah diciptakan jadi manusia lahir kan ada sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Secara ketuhanan ya, secara keagamaan ada sesuatu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Jadi setiap masa, setiap periode, setiap zaman itu mempunyai kerjaannya masing-masing dan oleh karena itu mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ibadah. Dan itu memberikan dampak di mana kita menjadi bermanfaat, dianggap bertakwa, akan selamat ya dan seterusnya, dengan selamat dunia dan akhirat. Jadi ada hubungan antara beribadah dengan kata kita diciptakan saling kenal mengenal, diciptakan untuk saling kenal mengenal. Kenapa sih saling kenal mengenal itu untuk apa? Ya, pertama, saling kenal mengenal itu kita kan harus, kita membutuhkan orang ya, membutuhkan orang lain, betul nggak? Misal nih, cewek cowok kenalan, ya, karena dia kan saling membutuhkan sesuatu. Kalau sudah kenal, apakah sudah begitu aja? Ya, kalau nyambung, tentu saja dia akan berlanjut kan gitu. Dia akan bersinergi, dia akan bahkan sampai ke tahap pernikahan bersatu di dalam cinta kasih, bersatu di atas dasar cinta kasih. Nah, begitu juga kan sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah untuk kita bersatu di atas keberagaman, ya kan, persatuan Indonesia. Sedangkan Indonesia itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi kalau Indonesia satu nusa, satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa ini mengandung kata persatuan Indonesia atau persatuan Indonesia yang beraneka ragam suku dan agama ini, dan itu bisa terjadi karena bersatunya itu berdasarkan cinta kasih. Cinta kasihnya adalah ketuhanan. Kalau kita bicara ketuhanan, kita bicara kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Dan bahwa Tuhan itu Esa, artinya bahwa kita semua berasal dari penciptaan yang sama. Ya, kita diciptakan oleh pencipta yang sama. Kita berasal dari asal yang sama. Itulah maksudnya Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu asal kita semua gitu. Kita bersumber dari sumber yang sama. Tuhan itu Esa, maksud satunya seperti itu, satu dalam konteks kita berasal dari satu sumber yang sama. Itu maksudnya. Bukan jumlahnya satu atau dua atau tiga atau banyak, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi kita merasa berasal dari penciptaan yang sama. Itu Tuhan yang Maha Esa, dan itu mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kita dapat bersatu. Jadi saling kenal mengenalnya kita itu adalah untuk bersatu, dan itu bagian dari beribadah gitu loh. Ya, kehidupan kita yang kita ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan sebagainya, itu kita harus saling kenal mengenal, kita harus bersinergi, tolong menolong, gotong royong, dan di dalam semua itulah kita beribadah gitu. Di dalam bersatunya, di dalam bersinerginya, di dalam saling bertoleransinya, di dalam bergotong royongnya, di dalam tolong menolongnya, di dalam saling mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan untuk kebaikan, dan bersabar untuk menjalankan kebaikan, ya kan? Itu di dalam semua itulah kita beribadah gitu. Ya, jadi ibadah itu bukan cuma inna sholati, tapi dia juga ada wanusukinya, ya kan? Inna sholati itu vertikal, wanusukinya horizontal. Ya enggak? Jadi supaya hidup dan mati kita itu hanya untuk Tuhan. Jadi ibadahnya bukan cuma ibadah inna sholati, tapi juga ibadah wal nusuki. Cuman Bung Karno mengatakan, ya kan, orang tidak dapat dikatakan mengabdi kepada Tuhan kalau dia tidak mengabdi untuk sesamanya manusia gitu loh. Kalau dia tidak mengabdi untuk sesamanya manusia kan. Dan Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Artinya apa? Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Artinya kalau kita mau dekat sama Tuhan, baikilah orang miskin gitu kan. Maksudnya ditolong orang miskinnya, dibela gitu loh. Nah itu kalau kita mau carbuk sama Tuhan kan gitu. Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Ya Tuhan bersama orang-orang yang miskin. Hati-hati kalau disumpahin sama orang miskin guys.
Oke, jadi kita pencipta manusia untuk beribadah, terus kita juga diciptakan bersyukur-syukur bangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Jadi dia sangat terkait antara beribadah dengan kita bersatu, saling kenal mengenal, ya tolong menolong dengan orang lain. Kenapa kita harus bersatu? Karena kita harus bersinergi, ya kan? Kenapa kita harus bersinergi? Kita harus tolong menolong, ya kan? Ada ayatnya semua itu, damai dan sejahtera, supaya kita kalau kita hidupnya seperti itu, bersatu, bersinergi, tolong menolong, ya, musyawarah, menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan, berpikir kerakyatan, ya, berpikir untuk semua orang atau untuk orang banyak, bukan hanya untuk pribadi dan kelompok, ya, kita akan damai dan sejahtera, guys. Itulah Pancasila gitu loh. Pancasila itu gitu kan. Pancasila itu pertama bersatu dulu, yaitu persatuan Indonesia yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang pertama itu 3 ayat yang pertama itu, 3 ayat, 3 sila maksudnya. 3 sila yang pertama itu adalah tentang persatuan. Persatuan yang seluas-luasnya yang didasarkan oleh cinta kasih karena Tuhan, itu paling luas itu ya, karena ya Tuhan mempunyai banyak sekali makhluk di alam semesta ini, jadi luas banget yang kita cintai. Kemudian mengkerucut menjadi kemanusiaan, ya khusus tentang manusia, yaitu kemanusiaan. Dan kemanusiaan ini dia kita harus adil dan beradab ya. Kalau kita mau disebut mencintai sesama, maka kita harus adil dan beradab, itu maksudnya. Bukan dengan mengatakan I love you gitu kan. Aku cinta padamu saudaraku. Bukan cuma kayak gitu, tapi kita memperlakukan dia dengan adil, dengan beradab, tidak merugikan dia, tidak mengancam hidup dia, tapi kita kita saling menjamin keamanan dan kedamaian. Ya, itu disebut mencintai, mengasihi. Ya, bukan hanya mengatakan I love you. Oke ya, selamat datang buat kawan-kawan yang sudah bergabung. Sini ada user 462. Ada Ibu Sumira Malik. Selamat datang, sehat selalu, oke. Jadi itu ya, Pancasila banget gitu. Kita bersatu, lalu kita bersinergi, lalu kita berbagi kesejahteraan. Itu Pancasila banget. Tinggal bagaimana kita bersatu, itu adalah kita menjadi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, guys. Dan itulah yang pertama sekali yang harus kita tanam di dalam kehidupan kita. Yang harus kita tanam di kehidupan pertama kali adalah kita menjadi bersatunya sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bersatunya Bhinneka Tunggal Ika, itu berarti kita tidak ada pemisahan manusia, guys, ya, karena suku ras dan agama ya. Jadi kita ini satu keluarga besar, tubuh yang satu, umat yang satu, umat Indonesia. Nah gitu ya. Kita seperti satu pohon, bukan seperti banyak pohon yang berada di satu tempat gitu loh. Kita adalah pohon yang satu, ya satu pohon kita ini. Jadi negara kita negara kesatuan, dan kepemimpinan kita adalah negara republik. Ya, republik itu kerakyatan, ya bukan kerajaan. Kita adalah bangsa yang bentuk kepemimpinannya itu lahir secara alamiah pada kelahiran kita, pada kebebasan kita, pada kemerdekaan kita. Di proklamasi 17 Agustus 1945, kita lahir sebagai rakyat yang berdaulat. Jadi kita mau gak mau harus menjadi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berkedaulatan rakyat, kesatuannya berbhinneka tunggal ika. Itu menjadi arah, karena itu adalah hikmat, yaitu rumusan yang muncul dari kelahiran kita. Itulah yang namanya hikmat. Kemudian diakomodirlah dia dengan kebijaksanaan, yaitu Pancasila yang kita susun untuk menjadi dasar daripada memberi dasar kepada Indonesia merdeka atau menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu apa ya? Kalau kita bersatu itu, maka itu dampaknya adalah kepada politik. Bagaimana kita melaksanakan politik kita, bagaimana kita menjalankan demokrasi kita gitu loh. Demokrasi kita nggak boleh menjadi demokrasi yang liberal, tapi dia harus menjadi demokrasi yang ya terarah, terpimpin gitu kan. Yang menjunjung tinggi kerakyatan, ya, hikmat kebijaksanaan, ya kan, permusyawaratan dan perwakilan. Nah, harus seperti itu politiknya kita, demokrasinya kita gitu kan. Kerakyatannya kita itu seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya negara kita ini keren banget. Nah, kalau sudah dia memberi efek kepada demokrasi, atau demokrasi kita menjadi demokrasi yang tidak liberal, ya tidak ganas-ganasan, itu akan memberi efek kepada bagaimana kita
berekonomi, sehingga ekonomi kita tuh adalah ekonomi berbagi yang sedemikian rupa berkeadilan sosial gitu. Ya, bertahan hidupnya berkeadilan sosial, oke ya. Jadi bukan siapa yang kuat dia menang, siapa yang banyak modal dia menang gitu kan. Tapi kita saling menopang, ya. Karena sebenarnya di dalam hartanya orang yang kaya itu ada bagian buat orang miskin juga. Jadi kita hidupnya seperti itu sih. Kita nggak pernah melupakan sesama gitu ya. Kalau kita menjadi bagian daripada suatu sistem, maka kita semua itu bersaudara. Apapun perbedaan yang kita punya. Oke, jadi barusan sebenarnya kita sudah menjelaskan bagian di atas itu. Bahwa manusia diciptakan itu di samping untuk beribadah, maka dia diciptakan juga untuk saling kenal mengenal. Ya, diciptakan beraneka ragam. Jadi beribadah itu ada kaitannya dengan diciptakan beraneka ragam dan saling kenal mengenal. Kalau ibadah kaitannya dengan diciptakan beraneka ragam apa? Apakah kita untuk saling menyeragamkan, untuk memaksa orang lain supaya dia seragam sama kita, atau kita menunjukkan cinta kasih kita karena Tuhan dengan untuk memahami, menghormati kemerdekaan orang lain, untuk eksis sesuai dengan keinginannya dia gitu loh. Yang mana yang kita pilih? Tentu saja yang kita pilih di situ adalah kita ingin hidup bisa mampu menghormati pilihan orang lain. Nah, ya, kita saling menghormati pilihan seperti keyakinan, bukan berarti kita kita kalah gitu kan. Ya, bukan berarti kita jadi berdosa atau apa kan gitu kan. Ya, nggak kayak gitu. Kita menghormati pilihan orang lain supaya kita dapat hidup berdamai, ya, tidak saling gontong-gontongan, tidak saling memusnahkan. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Maha Kuasa dapat mengumpulkan kita semua dalam keadaan beraneka ragam, dan Dia sangat berkuasa untuk menghandle kehidupan kita supaya hidup kita itu menjadi damai dan sejahtera. Walaupun kita hidup di dalam keberagaman, guys ya. Walaupun kita hidup di dalam keberagaman. Jadi hidup di dalam keberagaman ini itu adalah sebuah kekayaan. Bukan cuma kita yang hidup di dalam keberagaman. Piagam Madinah, ya kan? Piagam Madinah itu dibuat oleh Muhammad SAW. Itu menjadi konstitusi yang pertama di dunia ini, ya kan? Dia adalah konstitusi, artinya dia itu hukum atau norma-norma yang dibuat tidak langsung bicara kitab suci, tapi kitab suci itu diterjemahkan dulu menjadi hukum bersama gitu loh, menjadi norma-norma bersama. Itu Piagam Madinah, guys ya. Jadi ada Bhinneka Tunggal Ika, ada persatuan di dalam keberagaman. Dan karena kita bersatu di dalam keberagaman, maka kepemimpinannya juga bukan kepemimpinan seperti feodalisme gitu ya. Kepemimpinan yang eksploitatif atau tunggalistik, tapi lebih kepada kepemimpinan yang bukan seperti raja, guys ya. Nabi Muhammad itu menolak kerajaan. Ya, beliau menolak kerajaan. Kerajaan muncul di dalam dunia Islam ketika khilafah berdiri oleh Muawiyah. Khilafah berdiri oleh Muawiyah tuh. Oke, terima kasih Pak Tentram. Khilafah berdiri oleh Muawiyah dan dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Tapi Muawiyah ini kita ingat ya, dia itu adalah anaknya Abu Sufyan atau Abu Jahal. Jadi jangan sembarangan kita. Oke, gitu. Nah, apa yang menjadi? Jadi ini sebenarnya pola kehidupan itu seperti itulah ya. Jadi maksudku gini, bahwa kehidupan beragama itu nggak lepas dari bersatu, ya bersatunya suatu jamaah bangsa gitu. Kalau beragama itu jamaah umat tersebut ya. Kalau dalam negara itu bangsa, masyarakat yang menjadi bangsa. Yang beraneka ragam, lalu dia bergotong royong, tolong menolong aja pokoknya. Kalau tolong menolong gotong royong itu artinya akan ada permusyawaratan, akan ada perwakilan, akan ada menghormati hikmat kebijaksanaan, akan ada pikiran orang banyak, bukan demi kelompok sendiri. Nah gitu, itu yang penting, ya, demi kebersamaan, ya, demi bersama-sama. Oke, itu Pancasila, Pak. Pancasila itu persatuan, kepemimpinan, lalu kesejahteraan.
persatuan, sila 1, 2, 3 itu persatuan. Sila 4 itu adalah kepemimpinan, gitu kan. Kepemimpinan yang kerakyatan dan juga dia berkedaulatan rakyat. Pemimpinan yang kerakyatan. Kerakyatannya itu berkedaulatan rakyat, ya kan. Dan oleh karena itu dia menjunjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan dan seterusnya. Ya, permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir kesejahteraan sosial. Jadi sama kayak di atas itu. Manusia diciptakan untuk mengabdi. Mengabdi tapi kan dia diciptakan juga dengan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Seperti kita ini bangsa Indonesia kita memandang bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Kita harus menghormati kemerdekaan semua bangsa. Gitu. Dan bangsa lain juga harus menghormati kemerdekaan kita. Kita adalah bangsa yang merdeka, berdaulat secara politik, ekonomi, dan budaya. Dan mengajak kepada persaudaraan bangsa-bangsa dengan semua bangsa-bangsa di atas dunia ini, semua negara-negara di atas dunia ini gitu. Kita mengajak kepada itu. Nah, berarti saling kenal mengenal itu nanti bisa saling bersatu tuh, karena kita saling kenal mengenalnya tuh bisa saling menghormati eksistensi masing-masing. Ya, kita tidak harus menyeragamkan orang lain kepada diri kita gitu ya, atau diri kita seragamkan sama orang lain, kita jadikan orang lain sama kayak kita gitu kan. Nggak harus, nggak wajib, atau malah pada tahap tertentu nggak boleh. Kalau mengajak kebenaran, yang ngajaknya secara orang tetap kita hargain kemerdekaan, mengajak kebenaran, dan orang tidak ada paksaan gitu di dalam agama. Artinya orang tuh merdeka untuk eksis, untuk hidup sesuai dengan corak dan keyakinan dan cara berpikirnya, adat istiadatnya dan lain sebagainya. Itu orang punya kemerdekaan dan kita harus saling menghormati kemerdekaan kita. Kalau bicara bangsa lain, ya nggak boleh kita saling tak menaklukkan, menduduki gitu ya, sehingga kita menguasai wilayahnya, menguasai tanah airnya, menguasai manusia-manusianya gitu kan, termasuk menguasai sumber daya alam mereka gitu. Kita tidak suruh untuk seperti itu. Mungkin dulu iya gitu ya. Mungkin dulu ya zaman kuda gigit besi, atau dalam pengertian itu tadi bercanda doang. Maksudnya di zaman dulu kala, di zaman ketika manusia itu bertahan hidupnya apa-apa dengan perang, bertahan hidup dengan perang, cari makan dengan perang, gitu kan. Apa-apa dengan perang. Ya, mempertahankan kebudayaan sendiri juga dengan perang. Dulu tuh manusia hidupnya kayak gitu emang. Ya, takluk menaklukkan, duduk menduduki. Sebenarnya itu imperialisme dan kolonialisme. Ya, budaya berkebangsaan yang mengandung penaklukan dan pendudukan. Itu sebenarnya budaya imperialisme dan kolonialisme. Budaya penaklukan dan pendudukan. Jadi suatu bangsa atau suatu negara melakukan penaklukan atas suatu bangsa yang lain, lalu dia dudukin itu adalah kolonialisme namanya, atau penjajahan. Jadi dijajah dan orang tuh nggak punya kemerdekaan. Makanya mereka yang ditakluki dan diduduki itu statusnya budak, guys. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Jangan mengulang zaman dahulu kala ya. Zaman dahulu kala itu pola hidup seperti itu. Dia agak-agak mirip hutan gitu sih ya. Ya namanya juga penaklukan pendudukan itu sebenarnya mangsa-memangsa. Mangsa-memangsa dalam dunia manusia. Apakah dunia manusia cocok dengan dunia mangsa-memangsa? Sebenarnya tidak cocok. Ya, manusia itu mempunyai kehidupan yang seperti tadi, saling kenal mengenal, ya, bersinergi, tolong menolong, bersatu, gotong royong. Kemudian nanti dia berbagi kesejahteraan. Dari situlah, dari tolong menolong gotong royong itulah dia berbagi kesejahteraan. Ya kan, dia berbagi kehidupan, ya, bertetangga, kerja bersama, saling topang, saling dukung, saling menyempurnakan, take and give, dan seterusnya. Itulah Pancasila, itulah sebenarnya inti dari agama juga. Jadi nggak salah kalau Bung Karno mengatakan Pancasila, Republik Indonesia, membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Keren banget ya. Keren banget gitu. Dan Bung Karno juga pernah ngomong, yaitu sebelum proklamasi, bahkan jauh-jauh hari sebelum proklamasi, yaitu 17 tahun sebelum proklamasi, tepatnya tahun 1978, Bung Karno pernah mengatakan, nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Oke, jadi kehidupan kita itu, guys, Pancasila ini sangat mirip dengan
apa yang alur daripada Qurannya. Kita diciptakan untuk beribadah. Bangsa Indonesia juga diciptakan untuk ya berbuat, menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Sambil kita melakukan ritual-ritual kenegaraan. Di dalam agama juga ada ritual-ritual keagamaan gitu kan. Dan beribadahnya apa? Ya nggak jauh dari mulai dari kita bersatu, tolong menolong, gotong royong, sampai dengan kita berbagi kesejahteraan. Kita intinya kita ingin hidup, membangun kehidupan. Dan kehidupan itu harus makin beradab, makin beradab, makin. Kehidupan cuma itu aja ternyata. Dan Pancasila itu sangat melakukan itu. Jadi sekali lagi, benarlah kata Bung Karno yang mengatakan bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Oke Pak Nur, silakan. Pak Nur mau komentar nih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Oke, kita selalu ngomong kebangsaan ya. Betul. Jadi memang kebangsaan kita ini benar-benar nasionalis religius seperti itu ya. Jadi nasionalis religius seperti itu. Kalau banyak sekali pidato-pidato Bung Karno benar-benar sangat religius begitu ya. Di antaranya adalah nasionalisme kita itu menjadi perkakasnya Tuhan begitu ya. Kemudian ketika kita menjalankan dengan baik itu menjadi ruh. Jadi benar-benar nasionalismenya kita itu akan menjadi alat kita gitu, alatnya Tuhan gitu ya. Karena ajaran nasionalisme itu adalah ajaran kebangsaan gitu ya. Dan ajaran-ajaran kebangsaan bangsa Indonesia itu seperti apa? Ajaran Pancasila, di mana di sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa begitu. Di situ mengatakan bahwasanya Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar begitu ya. Jadi mengesakan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tauhid. Kalau Tuhan saja esa ya berarti manusia itu ya harus bersatu begitu. Benar-benar menjadi perkakasnya Tuhan karena memang nasionalisme kita ada unsur-unsur yang universal, unsur-unsur ketuhanannya di situ, mengangkat nilai-nilai Tuhan, mengangkat nilai-nilai kasih sayang. Ketuhanan adalah kasih sayang begitu. Kemudian juga bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab begitu. Jadi kalau manusia itu harus bagaimana? Yaitu harus adil dan beradab. Adilnya itu bukan cuma hanya golongannya saja, tapi memang benar-benar harus adilnya itu beradab. Menjadi peradaban, menjadi sesuatu yang universal, bukan cuma hanya golongannya saja, tapi semuanya secara keseluruhan, karena kita semua adalah manusia. Bicara persaudaraannya adalah persaudaraan secara kemanusiaan. Itu adalah nilai-nilai dari ketuhanan juga, karena ada kalau di Islam hablu minallah, hablu minanas. Jadi memang ketika kita menyembah kepada Allah, kita berbuat baik kepada Allah, berarti ya kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Itu adalah bentuk aplikasinya ketika kita berbuat baik kepada Allah ya dengan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian bicara persatuan, syariat agama juga intinya adalah persatuan. Kemudian bicara tentang musyawarah, hikmah kebijakan, itu adalah nilai-nilai kasih sayang semuanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, itu adalah semua adalah nilai-nilai yang sangat religius. Menjadi alatnya Tuhan, kita nggak usah khawatir bahwasanya dengan kita menjalankan kebangsaan kita, itu secara tidak langsung kita menjalankan keagamaan kita. Karena kita hidup di dalam ruh, kita hidup di dalam ruh kebenaran, ruh kebaikan yang Tuhan ridhoi. Terima kasih. Oke, Pak Nur. Pertanyaan ya Pak Nur ya, pertanyaannya. Kalau memang kita kebangsaan yang religius, kenapa nggak pakai khilafah aja? Ya kan, jadi negara agama sekalian. Dan orang khilafah itu bilang kalau kebangsaan itu
terlalu mencintai bangsa sendiri atau terlalu over proud ya, terlalu bangga sama diri sendiri, jadi kayak sombong gitu ya. Itu bagaimana itu Pak Nur, menjelaskannya? Gitu kan? Kalau orang-orang yang bermindset internasionalisme atau bukan persaudaraan bangsa-bangsa, tapi semua bangsa ada di bawah satu pemerintahan, gitu. Seperti yang dilakukan oleh ya negara-negara Allah itulah kan. Mungkin juga Israel tuh ngarah-ngarahnya ke situ ya. Dia sudah mulai mau melakukan Arab, menaklukkan Mekah, Madinah, Lebanon, Syria dan lain-lain. Itu kemana itu ya? Itu negara-negara yang seperti itu ingin negara penaklukan dan pendudukan ini bagi kita adalah negara yang mengikuti pola-pola yang sudah usang.